Lalu pemirsa, apa yang harus diwaspadai dan apa resikonya bagi ibu hamil yang terinfeksi COVID-19? Sudah bergabung bersama kami pemirsa Profesor Budi Wiweko selaku dokter spesialis kandungan dan juga Sekjen Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia. Halo, selamat siang Profesor Budi. Selamat siang Profesor Budi. Halo, selamat siang Profesor Budi. Ya, pemirsa, kami masih mencoba berkomunikasi langsung dengan Profesor Budi untuk membahas ibu hamil yang terpapar dengan COVID-19, pemirsa. Halo, selamat siang Profesor Budi. Ya, selamat siang, Mas Pram. Ya, Profesor Budi, ini banyak sekali kasus-kasus ibu hamil yang terpapar COVID-19. Ini apa yang harus diwaspadai oleh ibu hamil yang terinfeksi COVID-19, Profesor? Ya, terima kasih, Mas Pram. Jadi, dunia sudah mengidentifikasi, ya termasuk kita, POGI sendiri sudah mengidentifikasi bahwa ibu hamil ini adalah kelompok risiko tinggi, karena bila terinfeksi dengan COVID-19, angka untuk menjadi sakit berat kemudian masuk ICU itu bisa 3-4 kali lipat ya dibandingkan dengan perempuan yang sedang tidak hamil. Ya, oleh karena itu kita mendorong tindakan vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil itu sejak bulan Agustus tahun 2021 ya, kita mengatur pemerintah dan alhamdulillah keluar edaran dari Kementerian Kesehatan tentang vaksinasi pada ibu hamil. Dan secepatnya ibu hamil harus segera divaksinasi dengan catatan usia kehamilannya di atas 3 bulan. Jadi artinya ibu hamil boleh mendapatkan vaksin booster jika usia kehamilan di atas 3 bulan, seperti itu? Ya, kita sudah mengeluarkan juga surat edaran terkait dengan booster, bahwa data yang ada di dunia, baik di Royal College of Obstetrics and Gynecologists dan di negara-negara lain juga menunjukkan pemberian vaksinasi booster pada ibu hamil itu memberikan perlindungan tambahan ya bagi ibu hamil terhadap infeksi COVID-19. Ya, Profesor, apa sih yang membuat ibu hamil ini gampang atau mudah atau rawan tertular dengan varian COVID ini? Apakah karena ketika dalam kondisi hamil imunitas lebih menurun seperti itu, atau seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya hipotesisnya pada saat sebelum gelombang kedua varian Delta, dengan tingginya hormon estrogen dan progesteron, kita berpikir itu bersifat protektif ya. Tetapi ternyata ketika keluar varian Delta, justru hipotesis itu sepertinya tidak berlaku. Ya, ketika terinfeksi, kebanyakan ibu hamil itu memiliki manifestasi jatuh pada kondisi yang berat ya, dan kritis ya, sehingga kita harus mendorong atau dunia mendorong segera harus dilakukan vaksinasi. Demikian. Nah, kalau soal vaksinasi dokter, vaksin yang tepat untuk ibu hamil atau ibu yang sedang hamil, vaksin jenis apa dokter? Semuanya bisa dilakukan ya, baik vaksin yang berisi virus yang diinaktivasi, inactivated virus, baik virus yang baik vaksin yang berbahan dasar messenger RNA itu boleh, itu juga aman diberikan, maupun virus yang vaksin yang berbahan dasar viral vector ya, seperti AstraZeneca. Jadi semuanya aman. Data menunjukkan itu. Nah, kalau Profesor, ini kalau resiko ibu hamil yang terlanjur terpapar COVID-19 seperti itu, resikonya untuk seperti apa dokter? Apakah nanti akan lahir secara prematur? Apakah juga berdampak pada bayinya sendiri dalam kandungan? Apa seperti apa dokter? Terus terang kalau data transmisi infeksi dari ibu kepada janin sampai saat ini belum tegak betul, walaupun beberapa studi menemukan adanya komponen virus di plasenta atau di ari-ari pada ibu yang terinfeksi. Tetapi belum ada manifestasi pada bayi. Yang jelas berisiko meningkatkan persalinan prematur dan juga berisiko meningkatkan kejadian preeklamsia atau hipertensi dalam kehamilan. Nah, saya kira ini hal-hal yang terkait dengan infeksi COVID-19 pada ibu hamil. Oleh karena itu kita harus segera mendorong agar para ibu hamil kita semua mendapatkan vaksinasi terhadap COVID-19. Nah dokter, kalau sang ibu terpapar COVID-19, apakah bayi di dalam kandungannya otomatis juga ikut terpapar?
Data yang ada studi saat ini tidak demikian. Sebagian besar menunjukkan bayinya tetap aman, walaupun ada beberapa studi menunjukkan pada saat persalinan ditemukan adanya komponen virus COVID-19 itu pada plasenta. Demikian. Lalu bagaimana penanganannya dokter ketika seorang ibu hamil terlanjur terpapar COVID-19? Ya, sama persis dengan yang lainnya. Tentu hanya memang yang lebih harus diperhatikan adalah bagaimana janinnya, ya, apa gerakan janin, denyut jantung janin itu yang harus diobservasi, dan juga kemungkinan terjadinya kontraksi atau persalinan prematur itu yang harus lebih diperhatikan. Dan satu lagi juga yang agak berbeda adalah pemberian antivirus, ya. Sebagian besar antivirus yang ada saat ini itu berpotensi memberikan belum jelas, ya, memberikan efek teratogenik atau tidak, ya. Sebagian besar masih golongan D. Ya, hanya ada beberapa studi di kita yang antivirus yang cukup aman pada ibu hamil itu adalah remdesivir, ya, selama ini. Demikian. Jadi dapat dikatakan dokter, obat-obatan yang akan nanti diberikan kepada ibu hamil yang terpapar COVID-19 berbeda dengan orang-orang pada umumnya? Sebagian besar sama, yang berbeda hanya antivirusnya. Oke, baik dokter. Nah dokter, ini kalau imbauan untuk ibu hamil yang saat ini masih beraktivitas, apalagi di saat ini pandemi tengah kembali naik dokter, apa imbauannya dokter? Ya, tentu tetap perhatikan protokol kesehatan, dan bagi ibu hamil tentu mendapatkan perlindungan, ya, lebih dibandingkan yang lain. Jadi mohon perhatikan betul bila jam kerjanya sifatnya shift, ya. Tidak boleh terlalu lelah, ya, upayakan tidak bekerja pada shift malam, ya, apalagi sampai pagi. Itu berpotensi untuk menurunkan daya tahan tubuh sehingga memudahkan ibu hamil itu terinfeksi. Dan yang kedua, segera vaksinasi, ya, lengkapi kalau yang belum lengkap, ya, karena kita meminta surat edaran kita itu harusnya sudah 2 kali vaksin, ya, ibu hamil. Walaupun data di kita maupun data di pemerintah itu belum banyak, ya, ibu hamil yang mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ini juga tugas berat dan tanggung jawab kita semuanya. Demikian. Oke, baik. Terima kasih banyak Profesor Budi Wiweko atas berbagi informasi bersama kami di sini di Ayu Siang. Terima kasih banyak Profesor Budi.